semuanya, kali ini kita kembali mempelajari tentang bakteri. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dapat menjelaskan pengelompokan bakteri. Sebelum kita lanjut, perhatikan laporan berita berikut ini. Apakah Anda tahu mengenai penyakit pneumonia? Beberapa waktu lalu, CNBC Indonesia meliputi berita mengenai fakta baru pneumonia anak misterius yang meledak di Cina. Dikutip dari laman website CNBC Indonesia, lonjakan penyakit pernapasan atau pneumonia misterius telah terjadi di China. Penyakit yang umum di kalangan anak-anak ini membuat rumah sakit tingkat kota kewalahan. Banyak bangsal rumah sakit penuh. Media corong pemerintah Global Times menyebut rumah sakit anak Beijing menerima hingga 9.378 pasien setiap harinya dan telah memenuhi kapasitas penuh selama 2 bulan terakhir. Dikatakan juga bahwa klinik rawat jalan, klinik anak, dan departemen pernapasan di beberapa rumah sakit di Beijing telah dipesan setidaknya selama 7 hari. Lonjakan ini terjadi pada musim dingin pertama sejak China mencabut pembatasan ketat terkait virus corona yang diberlakukan sejak tahun 2020. Nah, dari potongan berita di atas, dapatkah kamu menganalisis hubungan isu-isu sosial tersebut dengan materi pembelajaran kita kali ini? Selanjutnya, kita masuk ke pengelompokan bakteri. Apa aja sih dasar-dasar pengelompokan bakteri? Ada beberapa dasar pengelompokan bakteri, yaitu bakteri berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagela. Yang ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen. Yang terakhir, pengelompokan bakteri berdasarkan struktur kimia dinding selnya. Adapun bakteri berdasarkan bentuknya dibagi pula menjadi 3, yaitu kokus atau berbentuk bulat, bacillus berbentuk batang, spirilia berbentuk spiral. Bakteri berdasarkan jumlah flagelnya dibagi pula menjadi 5. Yang pertama ada atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Selanjutnya, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada obligat aerob ataupun anaerob, fakultatif anaerob, mikroaerofil, dan aerotoleran anaerob. Pengelompokan bakteri berdasarkan struktur kimia dinding selnya terbagi pula menjadi 2. Yang pertama, bakteri gram positif atau peptidoglikan, dan yang kedua, bakteri gram negatif atau lipopolisakarida. Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri, struktur tubuh, dan reproduksi bakteri, selanjutnya kita kembali fokus pada isu sosio-ilmiah mengenai bakteri pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah infeksi umum pada paru-paru yang mempengaruhi sebagian besar kantung udara, yaitu alveoli. Fungsi sistem pernafasan adalah untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses ini terjadi di alveoli. Pada penderita pneumonia, kantung udara ini berisi cairan atau nanah, sehingga menghambat pertukaran oksigen. Streptococcus pneumonia adalah bakteri Diplococcus, yaitu berbentuk bulat hingga lancet atau tersusun dalam bentuk rantai. Panjang rantai sangat bervariasi dan sebagian besar ditentukan oleh faktor lingkungan. Bakteri ini juga masuk ke dalam bakteri gram positif, yaitu bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Apabila diberi pewarnaan makan, akan berubah menjadi ungu. Gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, kesulitan bernafas. Cara pencegahan: beri ASI eksklusif,
beri makanan dengan gizi seimbang, imunisasi dasar yang lengkap bisa ke dokter atau puskesmas. Berdasarkan pemaparan isu sosial dan materi di atas yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, siswa dibagi atas beberapa kelompok dan setiap kelompok mendapatkan peran yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun peran yang akan diambil setiap kelompok yaitu sebagai anak-anak atau remaja, orang tua atau lansia, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum atau tetangga. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk memberikan pendapat, pandangannya, serta tanggapan berdasarkan peran yang diambilnya terhadap kasus yang sedang dilakoni. Setelah melaksanakan tugas kelompok sebelumnya, siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari aktivitas sebelumnya, baik dari segi pemahaman ilmiah maupun sosial. Siswa menuliskan pemikiran mereka dalam jurnal atau esai singkat yang mencakup pemahaman tentang penyakit pada bakteri, dampak isu sosial, dan relevansi bagi kehidupan sehari-hari.